Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena kami masih bisa bangun dan bisa mendengarkan renungan di pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan, biarlah renungan pada pagi hari ini bisa membuat kami semua terbuka dan membuat iman kami selalu bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Karena di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Jadi renungan kita pada pagi hari ini berjudul New Faith. Oke, kita semua tahu ya bahwa hanya anugerah Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat dan ada sampai hari ini. Kita semua sudah melewati banyak hal ya di tahun yang lalu, di tahun 2022 kemarin, yang dimana pasti ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang dimana kesulitan-kesulitan itu dapat datang kapan saja dan tidak kita inginkan ya. Beberapa orang mungkin ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan pekerjaan atau orang terdekatnya juga, ada yang mengalami sakit penyakit mungkin. Namun apa yang sudah kita alami di masa yang lalu, di masa yang kemarin, di tahun kemarin, di bulan kemarin, di hari yang kemarin, iman kita harus tetap kuat ya guys. Dan harus tetap berpegang teguh kepada Kristus. Kalau boleh dibilang ya, iman itu merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi kita orang percaya. Iman itu penting guys. Karena melalui iman kita bisa diselamatkan. Kita beriman kepada karya Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Iman akan menolong kita untuk tetap dapat bersandar kepada rancangan Tuhan. Saya pribadi tahu sih bahwa setiap kita sudah melalui berbagai musim kehidupan di tahun yang lalu, di tahun 2022 kemarin kan. Setiap kita mengalami masalah yang berbeda, setiap kita mengalami badai kehidupan yang berbeda juga tentunya. Satu hal yang perlu kita tahu guys, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatur badai, hanya Tuhan yang bisa. Saat kita mengalami situasi di mana kita merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berbuat sesuatu, disitulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya bagi hidup kita. Oke, teman-teman semuanya. Ada banyak hal ya yang dapat menguji iman kita. Entah itu dari kesusahan, masalah, pergumulan dalam hidup, dan hal-hal yang lainnya. Rela-rela begadang buat kerja tugas kebut, sistem kerja tugas kebut semalam, ya. Di akhir itu semua pasti kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa dapat nilai, kita bisa dapat hal yang kita inginkan dengan kita tadi bekerja keras, bersusah payah. Kita bahkan bisa tidur nyenyak ya setelah kita tahu bahwa kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena kita rela kita rela nggak tidur, kita rela begadang buat mendapatkan hasil yang kita mau. Kita mendapatkan sukacita juga ya, dan kegembiraan saat kita bisa melewati sebuah ujian itu tadi. Itu yang ingin dikatakan oleh Yakobus dalam ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Supaya kita mengubah cara berpikir kita ya. Dengan kita tetap beriman, itu artinya kita setuju dengan cara kerjanya Tuhan, bukan cara kerja kita sendiri. Jadi, apapun yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, iman harus menjadi bahan baku yang tidak boleh ditiadakan. Sebab hanya melalui imanlah Tuhan akan menanggapi perbuatan kita dan memberi perkenanan kepada kita. Di Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan iman. Yakobus 1 ayat ke-5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut
yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Alkitab memberi kita bahwa firman Tuhan adalah sumber iman kita, teman-teman. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan semua perkataan Allah yang sudah tertulis dalam Alkitab adalah sumber iman. Maksudnya adalah setiap respon percaya kita saat mendengar dan membaca firman Tuhan itulah iman. Kita percaya bahwa yang dikatakan oleh Tuhan dan mengakuinya sebagai kebenaran. Inilah sikap kita yang dikenan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mintalah hikmat guys kepada Tuhan untuk terus menuntun kita setiap kita dalam pertumbuhan iman. Jangan biarkan dunia dan segala isinya membentuk pikiran dan kepercayaan kita, namun izinkan firman Tuhan terus membangun iman yang kokoh dalam hati kita. Oke, sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.